Oke, insya Allah kita akan lanjutkan perjalanan kita ya. Oke, pekan lalu kita sampai ayat 7 ya. Berarti hari ini kita lanjut insya Allah sampai selesai. Kemarin diceritakan tentang kegalauan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibully. Kemudian pada saat yang bersamaan Rasulullah sudah lama tidak mendapatkan wahyu dari eh, malaikat Jibril. Makanya orang-orang di sekitarnya itu menganggap bahwa Rasulullah SAW telah ditinggalkan oleh Allah. Dan Allah membesarkan hati Rasulullah SAW dengan menyebutkan bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan tidaklah Allah meninggalkanmu, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu dan tidak pula membencimu, gitu tuh. Jadi ini semacam kayak penegasan kepada Rasulullah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Rasulullah dan menyebutkan bahwa sesedih-sedihnya kehidupan dunia itu tidak ada seberapanya dengan akhirat. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Oke. Terus walal akhiratu khairul laka minal ula. Berikutnya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha. Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia kepadamu sehingga engkau ridha. Alam yajidka yatima fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim dan wawajadaka dhalan fahada, mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu ya, yang tersesat lalu dia memberikan petunjuk. Jadi sebetulnya Al-Duha ini adalah kunci juga, kunci sukses buat siapapun yang mau sukses dunia akhirat. Apa kata kunci suksesnya? Kata kunci suksesnya adalah yang pertama wadduha, demi waktu duha. Barang siapa yang mendahulukan yang mempergunakan waktu duhanya itu untuk mengingat Allah. Ya, ini kunci sukses ya. Yang pertama itu menggunakan waktu duhanya untuk mengingat Allah. Yang kedua, walaili idza saja, dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Barang siapa yang menggunakan waktu malamnya untuk mengingat Allah. Nah, di ayat 3, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ini maksudnya adalah dalam keadaan seburuk apapun kita, di titik walaupun itu ada di titik nol, kalau kita selalu mengingat Allah, dan yang keempat menganggap bahwa semua yang ada di dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan yang ada di uh, dunia, yang ada di yang ada di akhirat itu jauh lebih baik daripada yang di dunia. Itu adalah kunci sukses. Pokoknya orang yang mendahulukan kepentingan akhirat dibandingkan dunianya, insya Allah dia akan sukses dunia akhirat. Orang yang selalu mengingat Allah pada waktu duha, pada waktu pada malam hari ketika sunyi, dia yang lain pada tidur, dia malah sholat dan berdoa, itu insya Allah dia akan sukses. Dia akan diperhatikan sama Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan dan tidak pula akan membenci. Oke, setelah di tempo hari sepekan lalu disebutkan bahwa Allah menyebutkan Allah mendapati Rasulullah dalam keadaan yatim, terus melindunginya, dan Afwan, bolehkah saya berterima telepon sebentar ya? Kayaknya ini ya telepon darurat sekali ya. Soalnya belum pernah dapat telepon jam segini. Sebentar ya.
Oke, Afwan, Afwan. Belum pernah dapat telepon sepagi itu. Oke, baiklah, lanjut. Oke, jadi amal ya. Oke. Nah, kemudian Allah menyebutkan, oh ya, kok udah selesai ya? Tadi baru sampai ayat 7. Kok jadi Nah, setelah Allah menemukan Rasulullah dalam keadaan bingung terus diberikan petunjuk, makanya dengan memberikan wahyu pertama. Tadinya kan Rasulullah dalam keadaan bingung sekali di usia 40 tahun, eh, tahu bahwa apa yang dilakukan oleh kaumnya itu salah, tapi kemudian eh, Rasulullah Rasulullah menemukan bahwa tauhid itu yang benar, tapi dia tidak tahu juga kenapa dia memilih tauhid dibandingkan menyembah banyak berhala. Makanya Allah berikan petunjuk pada waktu Rasulullah SAW sedang bersembunyi di Gua Hiro itu kan, lalu diberikan wahyu yang pertama. Nah, wawajadaka dhalan fahada. Nah, berikutnya wawajadaka wawajadaka ailan fa'aghna. Wawajadaka ailan fa'aghna. Wawajadaka, dan dia mendapatimu ailan. Ailan itu kekurangan. Fa'aghna lalu dia memberikan kecukupan. Wawajadaka ailan fa'aghna. Wawajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seseorang kekurangan lalu memberikan kecukupan. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW ini hidup dalam keadaan miskin. Ya, awalnya, meskipun Nabi Muhammad SAW menumpang pada Abu Talib, dan qadarullah Abu Talibnya ini juga miskin. Makanya dari dulu Rasulullah SAW ini sudah bekerja membantu pamannya menggembalakan kambing orang-orang Mekah. Jadi bukan kambingnya sendiri, bukan dombanya sendiri, tapi domba orang-orang Mekah. Lalu digembalakan. Nah, hal itu dilakukan demi apa? Demi mendapatkan upah supaya bisa membantu pamannya Abu Talib. Ya, pamannya Abu Talib. Nah, itu kan karena Rasulullah ini kan semua yang dimiliki Rasulullah itu diambil sama Rasulullah. Pas waktu baru lahir pun Rasulullah sudah kehilangan ayahnya. Ya, jadi waktu masih dalam kandungan Rasulullah sudah kehilangan ayahnya. Lalu kemudian lahir ke dunia, tidak lama bersama Aminah, Aminah ibunya, Rasulullah akhirnya ditinggal juga sama Aminah. Terus bersama dengan Abdul Muthalib, tidak lama dengan sang kakek yang lumayan kaya karena dia adalah petinggi pembesar dari bangsa Quraisy. Akhirnya Abdul Muthalib juga meninggal. Setelah Abdul Muthalib meninggal, maka Rasulullah dirawat sama Abu Talib. Abu Talib ini pamannya. Pamannya ini juga tidak kaya. Dan lalu di kemudian hari, Nabi Muhammad SAW kebetulan bekerja pada seorang pengusaha wanita yang kaya raya, itu Khadijah radhiyallahu anha. Nah, dan dinikahkan dengan beliau, sudah pasti, Masya Allah, semua kekayaannya Khadijah digunakan untuk kemajuan Islam. Ya, itu digunakan untuk kemajuan Islam. Karena kalau zaman dahulu, ongkos dakwah itu beneran mahal. Seriously, ongkos dakwah itu beneran mahal. Jadi kayak butuh apa ya? Butuh uang banyak untuk berdakwah, karena kan sebetulnya yang benar itu adalah dakwah itu. Jadi kalau seseorang ada berdakwah itu harusnya, bagusnya adalah earn money-nya tuh bukan dari berdakwah. Earn money-nya. Kalau misalnya dapat penghasilan, dapat uang dari berdakwah, nggak apa-apa. Itu kan sebaik-baiknya profesi sebetulnya memang dari mengajarkan Al-Quran gitu kan.
tapi tidak boleh menggantungkan harapnya ke itu gitu. Karena ini dicontohkan sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu berdakwah pakai biaya sendiri. Ya, ongkos dakwah ini mahal sekali gitu, mahal. Jadi kayak harusnya itu memang tidak memberikan tarif dan dia harus ada punya penghasilan lain gitu. Nah, Rasulullah waktu itu disokong sama Khadijah radhiyallahu an yang kaya raya itu. Ya, jadi semua ongkos dakwahnya, terutama di awal-awalnya Islam itu adalah dakwahnya kan ke para budak ya. Para budak ini kan harus dimerdekakan supaya dia bisa dengan leluasa, untuk apa? Supaya dia bisa leluasa untuk memeluk agama Islam, agama yang baru. Tentu saja budak-budak ini harus dibebaskan. Dan biaya pembebasan budak-budak ini mahal sekali. Nah, itu banyak keluarnya untuk itu, untuk membantu yang lain-lain. Pokoknya habisnya tuh di situ. Nah, qadarullah setelah itu Rasulullah dipertemukan lagi dengan sahabatnya. Sahabatnya ini namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini juga kaya. Nah, ini kan jadi Allah mendapati Rasulullah dalam keadaan kekurangan terus fa'aghna. Lalu dicukupi. Cukupin buat apa? Supaya Rasulullah bisa berdakwah. Supaya Rasulullah itu punya modal untuk berdakwah. Ya, karena modal dakwah itu besar. Tidak hanya di masa lampau, di masa sekarang pun besar gitu kan. Makanya banyak banyak eh, asatidz itu yang qadarullah dia itu kan emang punya punya penghasilan lain kan, punya penghasilan lain. Seperti siapa? Ustadz-ustadz sunnah seperti Ustadz Adi Hidayat segala macam itu kan, makanya kalau ikut kajian ke Ustadz Adi Hidayat itu kadang-kadang suka di tengah jalan tuh suka dapat hadiah-hadiah door prize atau apa gitu kan, itu dari Ustadz Adi Hidayatnya. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu kalau dia dapat keuntungan dari perniagaannya atau juga dapat dikasih sama itu diberikan lagi ke orang lain. Nah, itu. Jadi lalu dan akhirnya Rasulullah juga dipertemukan dengan sahabat-sahabat lain yang qadarullahnya kaya kayak Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Ya. Dan selanjutnya Allah menakdirkan Nabi Muhammad SAW ini menang dalam banyak peperangan. Jadi kalau di dalam Islam itu mengenal, sebenarnya tidak hanya di dalam Islam, justru di dalam Islam itu diatur persis bagaimana harta ghanimah itu. Harta ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Ada dijelaskan di surat Al-Anfal tuh. Harta rampasan perang. Jadi kalau kita berperang, nah dulu ya, sekarang juga gitu ya. Kalau bukan pakai konsep Islam, berperang itu adalah pokoknya habis-habisan. Mau anak kecil, mau orang tua, mau wanita, habisin. Itu bukan prinsip Islam. Mau dia bersembunyi di rumah ibadahnya, itu dihabisin, dibakar juga. Itu kalau bukan prinsip Islam. Peperangan bukan prinsip Islam. Kalau dalam prinsip Islam itu peperangan itu di apa namanya? Ada adabnya. Bahkan adabnya sebenarnya agak lucu ya adabnya ya. Maksudnya Masya Allah segini banget Islam itu mengatur peperangan. Jadi kalau ada perang itu sampai harus diumumkan dulu sebelum perang. Umumannya itu apa? Anak-anak, wanita dan para jompo harus sembunyi dulu kemana? Yang boleh kelihatan itu cuman laki-laki dewasa gitu. Jadi dengan kata lain yang boleh bisa ditembak, dipanah atau apa tuh cuman laki-laki dewasa itu aja. Dan ada hukumnya haram untuk menyakiti anak kecil, apalagi bayi ya, anak kecil, terus orang jompo dan wanita. Itu haram. Jadi mereka harus sudah dipisahin. Bahkan dalam pengumumannya itu dibilangin juga bahwa boleh bersembunyi di rumah ibadah. Karena ada peraturannya tidak boleh menyentuh rumah ibadah siapapun, rumah ibadah apapun, walaupun itu bukan masjid. Boleh. Jadi pokoknya dia boleh ngumpet di situ sembunyi dan aman, tidak akan diganggu gugat. Tidak akan diganggu sama sekali. Nah, itu ada. Terus nanti kalau ada harta yang ditinggalkan itu dilihat dulu. Itu kira-kira siapa pemiliknya? Kalau pemiliknya bahkan itu dari harta rampasan perang itu ada semacam jatah untuk mereka-mereka yang ditinggalkan
oleh bapaknya itu, anak-anak yatim itu ada juga. Bayang sampai kepikiran seperti itu, Bang. Makanya kalau Islam yang sampai berperang menggunakan prinsip Islam, maka tidak akan efeknya yang ditimbulkan dari peperangan itu tidak sampai sedahsyat seperti bagaimana Yahudi menghancurkan Palestina. Seperti itu kan. Kalau Yahudi itu kan kesannya kayak, ya Allah, yang dibunuh awal itu targetnya mereka justru anak kecil. Targetnya mereka justru bayi-bayi. Targetnya mereka justru wanita hamil. Kenapa? Karena mereka tuh kayak karena ada apa ya namanya? eh Pemahaman bahwa kelak bayi-bayi kecil ini, kelak anak-anak kecil ini yang akan jadi eh musuh mereka nanti. Dan mereka tuh kuat gitu. Jadi daripada bayi-bayi ini tumbuh besar terus akhirnya akan menghancurkan mereka di kemudian hari, mendingan dihancurin sekarang aja. Itu prinsipnya orang-orang Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Jadi emang separah itu. Dan makanya yang diserang itu adalah cemen banget ya. Yang diserang itu bukan base camp dari para mujahid. Bukan base camp dari para Hamas gitu, tapi base camp dari para apa? Base camp dari para orang sakit, dari para orang yang eh, perawatan khusus, orang-orang yang hamil mau melahirkan, itu yang diserang. Atau tempat pengungsian yang jelas-jelas itu banyak anak kecil, jompo dan lain sebagainya. Gitu. Dan tempat ibadah apalagi. Jadi, nah kalau di Gaza itu jauh sekali ya dari Masjidil Aqsa. Jadi kalau bilang, oh Masjidil Aqsa aman-aman aja kok gitu. Iya, kenapa? Karena Masjidil Aqsa itu adalah kayak asetnya mereka untuk mendapatkan istilahnya devisa negara ya. Karena di situ banyak turis kan. Turisnya itu turis ziarah. Tidak hanya dari bangsa Muslim, tapi dari bangsa Yahudi dan Nasrani. Makanya dibuat Masjidil Aqsa itu seaman itu, penuh dengan penjagaan tentara dan insya Allah aman aman untuk dikunjungi. Gitu. Dibuat memang beda sama Gaza. Kalau Gaza memang karena itu masuk dalam jalur apa ya targetnya dia memang tujuannya adalah membumi hanguskan Gaza. Kalau Gaza ini bumi hanguskan, maka dia akan lebih mudah untuk membuat terusan terusan apa namanya kompetitor dari terusan Suez itu di situ di jalur situ ya. Makanya kalau hemat saya, walaupun walaupun misalkan produk-produk tertentu yang merupakan produk Israel, berafiliasi Israel itu adalah dasarnya adalah halal, misalkan dasarnya halal kan sebetulnya bisa dimakan, bisa dikonsumsi ya. Tapi ini lebih ke gini loh, lebih ke empati gitu kan. Kalau kita masih bisa menghindari itu, berarti kita punya apa ya namanya effort untuk tidak membantu pendanaan dari Israel. Walaupun itu agak mustahil ya buat kita untuk benar-benar stop semuanya, karena kan sebetulnya yang dijajah itu bukan Palestina, yang dijajah sama Israel dan Yahudi itu adalah kita semua. Kenapa? Karena hampir semua lini dari kehidupan itu tidak bisa dipisahkan dari peran serta dari mereka. Ya, kan dari perbankan kayak ada Visa, Mastercard, itu tidak hanya di kartu kredit loh, di kartu debit kita kalau diperhatikan ada Visa dan Mastercard. Itu setiap transaksi yang kita lakukan dengan menggunakan itu, maka sudah pasti itu ada uang yang disalurkan untuk mereka, untuk Israel. Nah, itu digunakan untuk pendanaan mereka kan untuk perang. Nah, itu. Kita mungkin belum bisa lepas dari itu gitu kan. Karena memang perbankan masih dikuasai oleh mereka gitu kan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya kita lepaslah dari produk-produk yang tidak terlalu penting, yang kita tuh nggak bakalan mati kalau nggak mengkonsumsi itu gitu kan. Ya, tapi nggak boleh juga kita tuh jadi kayak sama orang jadi nyinyir gitu. Ih kamu kok masih pakai itu gitu kan. Gitu. Nggak boleh juga. Jadi yang penting kita semangat untuk berusaha memberikan apa ya support terbaik kita kepada Palestina gitu kan. Gimana caranya supaya tidak tidak banyak
uang yang kita keluarkan untuk mendukung Israel justru, ya, dengan cara mengkonsumsi produk-produk afiliasi mereka. Oke, tadi balik. Wa wajadaka ailan fa'aghna, wa wajadaka, dan dia mendapatimu ailan tuh kekurangan, fa'aghna, lalu dia memberikan kecukupan. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Oke. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'amma, maka adapun yatima anak yatim yang gini. Fala taqhar, janganlah engkau taqhar. Taqhar itu berlaku sewenang-wenang. Ya. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ya, kenapa? Sebagaimana dahulu engkau yatim, lalu Allah mengayomimu, maka janganlah engkau berlaku buruk kepada anak yatim. Karena Rasulullah SAW itu dulu yatim. Maka ayat ini merupakan ayat yang paling dimengerti oleh Rasulullah. Rasulullah benar-benar mengetahui bagaimana nggak enaknya, bagaimana kondisi seorang anak yatim. Ya, karena Rasulullah dulu yatim. Dan yatimnya Nabi adalah yatim yang sempurna. Kenapa? Karena pada waktu masih kecil, usia 2 tahun, ya, usia 6 tahun, kan? Usia 6 tahun, Rasulullah ini bahkan ditinggal mati pula oleh ibunya. Jadi ayahnya nggak ada, ibunya juga nggak ada. Jadi benar-benar nggak ada dapat kasih sayang apapun dari orang tuanya. Sehingga Rasulullah tidak mungkin mencela seorang anak yatim. Tidak mungkin Nabi akan bersikap sewenang-wenang terhadap anak yatim. Karena beliau pernah merasakan gak enaknya hidup sebagai anak yatim. Ya. Makanya nih Rasulullah ini ada hadis. Dalam sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad bin As-Saidi, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, Ana wa kafilul yatim fil jannah. Aku dan orang yang mengurus anak yatim berada di surga seperti ini. Ya, maksudnya apa? Hakadza wa qala bi isba'ihi sababa wal wusta. Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya. Jadi jarak antara anak yatim dengan Rasulullah di surga itu seperti ini, antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini, sedekat ini. Benar-benar sedekat ini. Ya, tapi anak yatim itu bukan semua yang tidak punya bapak ya. Jadi kalau yang tidak punya bapak tapi dia sudah dewasa, sudah balik, maka dia bukan uh, bukan apa? Bukan yatim lagi. Ya, kalau dia masih tidak mampu, itu lebih masuknya ke kafir, ke fakir miskin. Fa'am fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila wa ammas sa'ila fala tanhar. Sa'ila itu yang meminta-minta, dan terhadap orang yang meminta-minta fala tanhar, janganlah engkau menghardiknya. Ya, terhadap anak yatim tidak boleh sewenang-wenang, terhadap orang yang meminta-minta tidak boleh menghardiknya. Ya. Jadi ini disebutkan bahwa kalau ada yang meminta-minta, apalagi minta ilmu ya, itu nggak boleh menghardik. Nggak boleh menghardik. Kayak peminta-minta, pengemis, walaupun kita tahu faktanya bahwa pengemis itu adalah lebih ke profesi, bukan mereka benar-benar membutuhkan, tapi sikap kita kepada mereka itu ya kalau nggak mau ngasih ya udah gitu. Maksudnya jangan malah dihardik atau dibentak-bentak, kamu tuh malas, kamu tuh masih muda, gini. Nggak usah, mendingan tinggalkan saja. Nggak ngasih nggak apa-apa ya, tapi jangan tambah dihardik gitu kan. Walaupun mereka salah, mereka itu adalah profesi, bukan benar-benar butuh, tapi ya udahlah ya gitu kan. Kalau tidak mau beri ya udah nggak usah diberi. Ya.
Jadi فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik. Ya, terus yang terakhir. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وَأَمَّا dan adapun bini'mati terhadap nikmat Rabbika, terhadap nikmat Tuhanmu, fahadis itu nyatakanlah dengan apa? Dengan bersyukur. Nah, jadi kalau kita dikasih nikmat, itu memang asalnya kita tuh bilang alhamdulillahirabbil alamin dan tunjukkan betapa kita mensyukuri nikmat itu. Misalkan kita diberikan nikmat harta yang berlimpah, ya, kita diberikan nikmat harta yang berlimpah, maka selain lebih getol ibadahnya, kita tuh jadi lebih apa ya? Lebih mudah untuk mengeluarkan uangnya itu. Ya untuk sedekah atau lain-lain karena merasa bahwa semua ini dari Allah nih. Kalau aku tidak memanfaatkan dengan baik, jangan-jangan Allah nggak akan ngasih aku. Jadi sebetulnya konsep harta itu seperti toren air. Ya, toren air itu kalau kita tinggal di rumah itu sudah pasti toren airnya sering habis kan. Toren airnya sering habis karena kita pakai kerannya, air di keran. Sedangkan kalau rumah maka habis diisi lagi, habis isi lagi. Tapi kalau rumah itu tidak dihuni oleh siapapun, maka apa yang terjadi? Keran airnya pasti nggak kepake. Kalau keran air tidak terpakai, maka torennya itu jadinya akhirnya nggak pernah berkurang, tapi tidak pernah bertambah karena tetap begitu aja. Tapi alhasil adalah jadinya kotor. Ya, itu lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma dan adapun terhadap bi ni'mati, terhadap nikmat rabbika, terhadap nikmat Tuhanmu, fahaddis, hendaklah engkau nyatakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan. Nyatakannya adalah dengan cara apa? Dengan cara ya kalau kita punya tubuh yang sehat, gunakan tubuhnya itu untuk ibadah. Bukan untuk bermaksiat kepada orang lain. Gitu. Kalau kita punya mata yang sehat, masih bisa melihat, gunakan mata itu untuk membaca Al-Quran. Gunakan untuk melihat yang baik-baik, bukan melihat yang buruk-buruk. Kalau kita masih bisa ngomong, punya mulut, ya, gunakan mulut kita untuk melafalkan kalam ilahi, gitu kan. Untuk berkata yang baik-baik, bukan berkata yang buruk-buruk, gitu kan. Jadi kadang-kadang kita yang membuat seseorang itu jadi hancur hatinya, patah-patah hatinya itu adalah gara-gara perkataan manusia lain gitu kan. Sebetulnya hidupnya dia dengan keluarganya itu baik-baik saja. Kan biasanya kita kalau ngelihat orang lain tuh kan kasihan ya kayaknya hidup dia gitu kan. Sebetulnya ya hidup dia tuh baik-baik aja. Misalkan dia tidak tinggal di rumah mewah pun sebetulnya hidupnya baik-baik aja. Cuman kadang-kadang hidup dia jadi tidak baik-baik saja karena diomongin sama orang lain, terutama orang yang terdekat gitu kan, orang yang terdekat. Masa lo betah sih tinggal di tempat seperti ini gitu. Atau sebetulnya hidup seorang single mother itu baik-baik saja, Bun. Ya, sebetulnya baik-baik saja. Cuman yang bikin dia tidak baik-baik justru karena perkataan orang. Lo masa mau aja sih sendiri aja gitu kan. Gitu. Sebetulnya hidup orang yang tidak punya kebetulan belum diamanahkan oleh Allah itu seorang anak, seorang keturunan, itu baik-baik saja hidupnya. Padahal dia punya pekerjaan yang bagus, punya pasangan hidup yang baik dan mencintai, punya circle keluarga yang baik, tidak ada yang toksik, itu mereka baik-baik aja. Cuman
tiba mereka tuh jadi nggak baik-baik aja justru karena kata-kata orang, kata-kata orang yang misalnya gini, "Ih, emang lu udah berapa tahun nikah?" Gitu. "Masa belum ada juga udah ini ya?" Nah, justru gara-gara itu yang jadi tidak baik-baik aja. Sebetulnya hidup seseorang yang mungkin dia punya suami yang toksik, ya punya suami yang toksik itu baik-baik aja. Misalkan suaminya tuh pelit gitu kan. Sebetulnya hidup dia tuh aslinya baik-baik aja. Cuman hidup dia jadi tidak baik-baik saja hanya karena diomongin sama orang lain. Misalnya gini, suami gue tuh nggak kayak gitu loh. Suami gue tuh baik banget loh. Kalau misalkan minta apa aja tuh pasti dikasih gitu. Akhirnya si istri yang sebetulnya dia biasa-biasa aja dengan suaminya. Dia tidak masalah dengan suaminya yang pelit, bukan pelit ya, mungkin lebih ke perhitungan, lebih ke perhitungan. eh Nah, tapi gara-gara dia mendengarkan cerita dari temennya yang menceritakan bahwa suaminya tuh baik, kalau dia minta apa aja tuh dikasih, kalau dia ulang tahun dikasih hadiah-hadiah tuh jadi dia jadi ngerasa tidak bersyukur dengan suaminya. Gitu. Ingat ya, hidup kita itu berbeda. Hidup saya dengan hidup Bunda itu berbeda. Ya. Jadi hidup kita dengan tetangga kita tuh berbeda. Startnya berbeda, finishnya berbeda. Kalau ada yang bisa dijadikan apa namanya? eh bisa dijadikan sebagai acuan, acuan untuk berkompetisi adalah bukan orang lain, tapi progres kita. Jadi jangan sampai tahun lalu tuh progresnya lebih buruk dari tahun sekarang itu progresnya itu lebih buruk dari tahun lalu, terutama dalam masalah akhirat. Misalkan hafalan kita di tahun lalu tuh sebenarnya juz 30 udah kelar. Di tahun sekarang kita malah setengahnya aja nggak hafal kayak gitu. Jadi jangan, progres itu kalau mau yang jadi acuan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, sama-sama 40 tahun, acuan kita adalah 40 tahun kita dengan usia kita waktu 37 tahun, 38, 39. Jadi acuan itu bukan 40 tahun kita disamakan dengan 40 tahun teman kita. 40 tahun teman kita enak, dia udah punya anak, anaknya banyak, suaminya baik, uangnya banyak, rumahnya bagus, dan lain sebagainya. Nah, jangan samakan 40 tahun kita yang masih di sini, misalkan 40 tahun kita ya qadarullah, misalkan belum ada pasangan hidup, gitu kan. Terus juga karir masih gini-gini aja, ya. Tapi at least sudah ada peningkatan dibandingkan tahun lalu. Itu yang harus kita jadikan acuan. Jadi acuan kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri di masa lampau. Oke. Jadi pokoknya tadi um, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah dengan bersyukur. Bagaimana menyatakan dengan bersyukur? Ya bersyukur dengan ucapan, dengan bersyukur dengan apa namanya? Perbuatan, dan bersyukur dengan hati juga. Jadi kalau bersyukur sama dengan keimanan ya. Keimanan itu tidak hanya dinyatakan dalam hati, tapi juga dinyatakan dengan ucapan dan dengan sikap. Jadi salah banget kalau misalnya ada yang bilang, misalkan ya, mengucapkan selamat hari raya agama lain dengan bilang gini, oh nggak apa-apa itu kan cuma ucapan. Ucapan itu tidak akan merusak keimanan kamu kan. Keimanan kamu kan ada di hati kan gitu. Itu salah banget ya. Jadi dengan ucapan itu adalah sesuatu yang penting di dalam Islam. Dengan ucapan, sesuatu hubungan yang haram bisa menjadi halal. Apa? Akad nikah. Akad nikah itu kan ucapkan, saya nikahkan. Nah, itu hubungan yang haram bisa menjadi halal. Begitupun dengan ucapan, hubungan yang halal bisa jadi haram. Apa itu? Kata talak. Gitu. Jadi ucapan ini adalah sesuatu yang sangat krusial. Jadi dengan kita menyatakan bahwa hari raya agama lain yang menganggap bahwa Tuhan itu memiliki anak misalkan, itu berarti sama aja kita mengakui konsepnya mereka. Ya, gitu.
Sebentar, saya share dulu. Duha. Abbas. Oke, ayat 8. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka, dan menemukanmu dalam keadaan kekurangan lalu dicukupkan. Aghna, cukup. Ailan itu pakai ain ya. Ini sering kesalahan. Orang-orang kalau baca ini biasanya gini. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Salah. Itu pakai ain dan panjang. 6 harokat. Ailan fa'aghna. Tanwin kita mau fa itu ikfa. Ailan fa'aghna. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan mendapatimu Muhammad dalam keadaan kekurangan lalu dicukupkan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'amma, maka adapun orang-orang yatim fala taqhar, janganlah kamu sewenang-wenang. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka adapun terhadap anak yatim, janganlah sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma, dan adapun sa'ilat, sa'ilan ini orang-orang yang wa amma sa'ila, meminta-minta, fala tanhar, janganlah engkau menghardik. Wa amma sa'ila, sinnya itu mad wajib mutasil panjang 6 harokat. Sebelumnya ada alif lam samsiah, fala lamnya mad tabi'i 2 harokat, tanhar, nun sukun ketemu ha, jelas. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Ayat 11-nya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma, mimnya gunnah dan matabi'i, bi ni'mati rabbika fahaddits. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka nyatakanlah. Kita ulang dari awal. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, alhamdulillah. Al-Duha cepat nih selesainya. Nanti juga Al-Insyirah jangan-jangan cuma 1 waktu bisa selesai. Oke, baiklah Bunda-Bunda Soleha, apakah ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Happy weekend.